Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bantenius. Ketemu lagi masih di Ngobrol Santai Tokoh Inspiratif. Kalau kemarin kita udah ngobrol bareng seorang ahli forensik sama Bang Wahyu ya di Rumah Kopi. Kali ini kita berada di Klinik Mutiara. Kita akan ngobrolin masih seputar medis. Tapi kalau menurut Dini hari ini lebih menantang ya profesinya karena antara hidup dan mati. Langsung aja Dini kenalin, sudah bersama Dini saat ini seorang bidan desa bernama, jangan namanya dulu, masih Oh, cantik, masih muda, masih single ya teh. iya. Baru nikah. Oh ya, sold out Sobat Banten. Oke, Teteh Wilyani Effendi. Ya, halo assalamualaikum sobat Banten News. Waalaikumsalam. Jadi tadi gimana teh perjalanan dari desa ke sini? Kebetulan tadi kan karena saya libur ya hari ini, jadi berangkat dari rumah sekitar 1 jam ke sini. Oh, 1 jam ya jaraknya dari Jam. desa ke sini. Langsung aja kita ngobrol ke mengenai profesinya ya teh ya. Gimana awalnya bisa menjadi seorang bidan ya? Apakah emang keinginan sendiri atau dipaksa dari faktor lain? Pertama saya jadi bidan itu karena keinginan sendiri, karena dulu tuh kan banyak yang sering kecelakaan sih sebenarnya nih, banyak yang sering kecelakaan di depan rumah, karena rumahnya itu kan tanjakan ya sama turunan, jadi di situ sering yang kecelakaan dibawa ke rumah dulu nih, nggak dibawa ke puskesmas. Nah dari situ mulai, duh kasihan amat, pengen banget nih jadi seorang yang bisa ngobatin gitu tuh. Dari situ udah mulai pengen jadi tenaga kesehatan awalnya. Terus pas milih, udah kata orang tua jadi bidan aja katanya gitu. Ya udah pas gitu daftar jadi bidan. Akhirnya alhamdulillah keterima. Di sekolah bidan. Stikes Salsabila Oh, Serang. Stikes Salsabila Serang. Terus selama setelah lulus jadi seorang bidan gitu, enjoy kan menjalankan pendidikannya gitu. Pertama kali ditugaskan di desa, itu perasaannya gimana? Oh, kalau untuk pertama kali kan saya kerjanya bukan di puskesmas dulu. Pas begitu lulus kerjanya di klinik, kemudian setahun di klinik langsung pindah ke puskesmas. Setelah di puskesmas langsung ditugaskan di desa. Katanya Jadi karena ada desa yang kosong bidan satu, jadi saya langsung suruh ngisi di desa tersebut. di desa Kadurahayu. Kadurahayu, Kecamatan Bojongmanik. Yang kalau dari kota itu jaraknya berapa jauh teh? Kalau dari desa Bojongmanik itu ke puskesmas ya, ke puskesmas atau ke jalan raya sekitar setengah jam. Itu kalau pakai motor. Setengah jam dengan Setengah jam. kondisi jalan yang Jalan yang seperti apa ya? seperti off-road ya. Iya, tanah semua soalnya sekarang. Kalau dulu sih masih campur bebatuan, jadi batu tanah gitu semuanya. Kalau sekarang hampir nggak ada batu, jadi tanah semua karena ada perubahan kemarin dirubah sama masyarakat. Oh gitu. Jadi pertama kali ditugaskan langsung ke tempat yang jauh gitu. Iya, Itu langsung. dari orang tua gimana tanggapan, apa keluarga dekat gitu? Kalau orang tua sih mendukung aja gitu ya Kak. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang udah tahu tempatnya, kalau saya sih belum tahu ya, asli orang situ juga belum tahu sebenarnya desa Kadurahayu itu seperti apa sih gitu. Karena berhubung nggak tahu, ya udahlah gitu, maksudnya jalani aja gitu. Tapi sih ngedengar dari teman-teman, udah Neng katanya jalannya tempatnya gini-gini, jalannya gini katanya gitu tuh. Kalau saya sih nggak mau katanya, bilang gitu, ada yang bilang gitu. Tapi kayak gimana sih desanya itu gitu, bikin penasaran ya ke kitanya juga, kayak gimana sih gitu desanya itu. Dipikir lagi, bilang sama orang tua udah jalani aja, mungkin ini yang terbaik gitu tuh. Ya udah, karena jalannya Allah itu kan pasti yang terbaik buat kita ya, apapun itu gitu. Makanya ya udah jalani aja gitu, bismillah gitu. Jadi berawal dari emang udah niatnya buat Iya, membantu orang membantu gitu ya, orang. menjadi tenaga kesehatan. Terus semenjak mulai bertugas berarti udah berapa tahun nih teh sampai 2020? Sekarang dari puskesmas itu sekitar 4 tahun, 4 tahun ke Mei nanti. Iya, Lama juga ya teh ya. lumayan. Lama juga lumayan lama ya. Nah jadi dari sebelum teteh menjadi bidan desa di sana sampai selama 4 tahun ini, ada nggak perubahan masyarakatnya yang tadinya mungkin malas berobat atau lebih percaya ke Dukungan. uh, Iya, kan masih. culture masyarakat juga berbeda ya kalau Iya, di desa banget. itu, ada nggak Kalau perubahan?
perubahan dari pertama saya terjun ke situ banyak banget sekarang perubahannya. Yang awal pertama ke sana tuh karena kita masih kecil ya, kelihatannya kan apalagi badannya kecil terus masih muda, karena sebelumnya itu yang jadi bidan desa di situ kan karena udah berumah tangga, jadi kayaknya emang ini pantas ya jadi bidan katanya gitu, kata masyarakat di situ. Emang ini bisa nolong lahiran katanya, emang ini bisa ini itu gitu. Jadi mereka tuh nggak percaya sama kita kalau pertama saya terjun ke situ. Jadi nggak mungkin lah bisa, maksudnya masih orang bedanya juga masih kecil katanya gitu, belum ngerasain lahiran itu kayak gimana, semacamnya kayak gitu ya. Terus karena berhubung terus kita berjuang maksudnya biar mereka percaya nih sama kita. Pertama saya ke situ ada kasus yang lahiran itu jadi yang plasentanya itu ya, yang kedua itu nggak lahir selama 2 jam. Jadi mereka tuh lahirnya sama dukun dulu, sama dukun Paraji. Kemudian setelah 2 jam, setelah setengah jam sekitar segitu nggak lahir, mereka nelpon bidan yang di puskesmas. Berhubung kan di sana sinyal susah, terus juga kendaraan juga susah ya melewati jalan situ. Akhirnya mereka ngejemput ke puskesmas sekitar, pokoknya bidan nyampe ke situ tuh udah 2 jam belum lahir. Keadaan si ibunya udah perdarahan banyak, kemudian udah hampir mau udah mau pingsan si ibunya, sampai lemes banget di situ. Itu pertama kali saya terjun ke desa itu menemukan yang kasus seperti itu. Penanganannya lumayan ini ya, itu tantangannya luar biasa karena baru kali itu ya saya menangani yang belum keluar yang kedua gitu tuh. Kalau bahasa kitanya plasentanya yang belum keluar. Nah, dari situ tuh kita coba diinfus segala macam, kita semuanya dikerahkan untuk ikut ke mobil osbak, soalnya karena jalannya jelek ya, jadi harus penuh si mobilnya itu biar bisa. Jadi pasien dengan plasenta yang udah yang belum keluar, ini dinaikkan ke mobil, dibawa ke puskesmas, dan osbaknya harus dinaikkan orang penuh. banyak. Jadi karena kalau nggak banyak nggak akan bisa nanjak di pas tanjakan karena jalannya ini ya. Jadi hampir se-RT-an gitu. Dari situ kita bisa menangani. Jadi akhirnya mereka percaya sedikit-sedikit sih, emang belum semuanya, nggak akan semuanya. Butuh waktu yang lama untuk membuat semua masyarakat percaya sama kita. Jadi dari situ mulai sedikit-sedikit, oh iya bisa menangani. Dari situ ada yang lahiran juga pas dipanggil ke situ, emang pas belum lahir ya, kebetulan pas mau dibawa ke puskesmas lahir di situ. Nah dari situ mereka juga percaya, oh iya bisa nolong lahiran kayak gitu. Dari situ mulai sedikit-sedikit. Tapi emang kalau untuk dibawa ke puskesmas awal-awal tahun emang belum semuanya mau dibawa ke puskesmas. Jadi saya waktu itu yang penting mereka mau dulu nih sama bidan gitu tuh, jangan sama Paraji gitu. Jadi sedikit-sedikit ngambil hatinya gitu, enggak sekaligus ayo kita langsung lahiran ke puskesmas gitu, enggak. Jadi sedikit-sedikit gitu kita arahin biar mau lahiran sama bidan dulu nih, baru kalau misalnya setelah sama bidan langsung bawa ke puskesmas. Soalnya kalau kita langsung misalnya nyuruh masyarakat lahir di puskesmas, kadang kebanyakan udahlah mending jangan manggil bidan katanya gitu, karena nanti dibawa ke puskesmas udah malah lagi sakit jauh katanya, jalan kayak gitu. Jadi itu kendalanya. Jadi transportasi warga itu untuk ke puskesmas lahiran itu pakai apa? Mobil dari mobil bisa, tapi itu juga tergantung lagi cuaca. Jadi kalau misalkan hujan nggak bisa dilewatin. Mobilnya milik milik warga, ada warga di situ. Soalnya kalau ambulan nggak bisa masuk. Oh, ambulan nggak bisa masuk. Jadi sukarela warga ya, yang punya kendaraan, dibantu gitu ya. Waktu itu juga pernah dibawa pakai mobil patroli kita. Mobil patroli. Iya, mobil patroli, minta tolong ke mobil patroli karena berhubung abis hujan, tengah malam juga. Waktu itu mobil di situ kan nggak banyak yang punya. Berhubung yang satu lagi dipakai, yang satu juga rusak. Akhirnya kita kontekan kerjasama sama Babinmas yang ada di daerah situ di Bojongmani. Itu Teh Willy mengatasinya semua sendiri, kepanikan itu di malam hari, naik losbak dengan kondisi jalan yang gitu ya. Itu mengatasinya sendiri. Iya, waktu itu saya 3 tahun kebelakang masih sendiri. Jadi
kalau sekarang udah ada 2 bidan di situ ditempatkan. Kalau 3 tahun ke belakang sendiri, semuanya papa sendiri kita. Bagaimana mengatasi perasaan memanage diri dalam kepanikan yang luar biasa itu dengan usia yang masih muda ya Sobat Banten, itu gimana? Sebenarnya harus yakin. Kalau kita nggak yakin bisa gitu tuh, nggak akan bisa gitu. Intinya kita harus pertama dari diri kita sendiri dulu nih, niat kita bisa, kita yakin kita harus menyelamatkan ini. Jadi itu semua nanti kayak misal kepanikan semua hilang gitu saja pada saat kita melihat ada nyawa nih yang harus kita selamatkan gitu. Harus kita yang harus bisa, kita yang di sini yang dipercayai oleh masyarakat gitu. Jadi dari situ makanya kita kadang otodidak juga bisa sendiri gitu, maksudnya di saat keadaan seperti itu. Ada nggak kasus unik misalnya melahirkan di jalan nggak sengaja gitu? Ada kemarin Gimana? gitu, Coba diceritain. pas kemarin yang AMDes ini. Nah kemarin kita kan dapat mobil bantuan ya AMDes dari USAID Jalin. Jadi karena berhubung mobil ambulan kan nggak bisa, akhirnya kita pakai AMDes di sana. Lahir di tengah jalan pas habis jembatan. Kan di sana kalau Kadur Hayu itu semua jalan itu dipotong oleh jembatan, jadi dilintasi jembatan. Oke. Ke jalan desa satu lagi jembatan gantung, nggak bisa ya pakai mobil kalau ke situ. Pernah waktu itu juga membawa ibu yang melahirkan karena lewat mana-mana nggak bisa, akhirnya kita lewat situ jembatan gantung ya. Jadi mobil yang dari desa cuma sampai ujung jembatan, nanti di jembatan satu lagi dijemput sama ambulan gitu. Itu terus yang waktu lahiran di jalan ini karena berhubung waktu di sana pembukaan 7 ya udah mau ya kebetulan anak ketiga waktu itu, akhirnya keberusatan di jalan. Pernah, tapi di mobil sih. Jadi untuk melewati ke mobil itu kan ada jembatan. Jadi proses lewat jembatannya itu gimana, dibopong kah atau Kalau untuk yang sekarang jembatannya kan karena udah diperbaiki, akhirnya enggak, kita bisa dilewati pakai mobil. Kalau untuk yang satu lagi jembatan gantung kita dibopong, sampai dibopong. Pernah itu ada kasus gitu jadi juga. emang kepedulian warga di sana alhamdulillahnya Alhamdulillah mungkin masih ini ya, ya, sangat budayanya masih solid ya, gotong iya, royong. masih gotong royongnya masih ada. Nggak masing-masing kayak di kota ya. Iya, terus kalau tadi kejadiannya misalnya malam nih Teh, itu penerangan rumah warga lingkungan situ gimana? Apakah memadai untuk Kalau untuk penerangan udah ada listrik sih ke sana, udah enak. alhamdulillah ya, jadi Iya. nggak sekalut Nggak. situasi yang saya takutnya kan listriknya udah mau nggak ada, terus jalanannya ini gitu. Tapi pernah ada, mohon maaf saya mau tanya, pernah ada yang ini nggak melahirkan tapi tidak lanjut? Nauzubillah min dzalik, belum ada. Alhamdulillah Alhamdulillah belum belum pernah ada. Oke. Semoga tidak ada. Amin. Karena itu yang dikhawatirkan. Jadi Iya. kekhawatiran seorang bidan tuh itu Iya, ya? iya itu satu. Jadi kekhawatiran kita itu tidak bisa menyelamatkan seorang ibu yang bersalin atau ibu hamil. Itu karena kita menekan angka kematian ibu dan bayi. Jadi itu yang bikin kita, oh kita harus kayak gini, kita harus semangat, kita harus kayak gini gitu. Kalau angka kematian ibu dan anak di desa itu gimana? Kalau untuk ibu, alhamdulillah selama saya pertama kali di situ belum ada gitu ya. Mudah-mudahan juga tidak ada. Ya, amin. Kalau untuk kematian bayi juga kan pernah ada waktu itu juga kasus yang waktu tahun lalu ya, karena tahun berapa ya? 2017 kali. Itu karena prematur bayinya, jadi lahir sama paraji. Waktu itu kita udah menyarankan suruh ke puskesmas, keluarga menolak, akhirnya mendatangkan kepala desa, mendatangkan tokoh agama, semua nggak bisa. Jadi karena emang budayanya orang sana kan masih kental ya, jadi masih udahlah ini emang nggak akan selamat. Jadi dia udah nyerah duluan sebelum sebelum berusaha gitu tuh. Terus udah nggak usah kata adanya, kata ini juga katanya kalau kata kita mah kata apa ya, yang kata paraji kata dukun kali ya gitu. Kalau udah kata dukun juga ini nggak akan selamat gitu, jadi dia udah ini duluan gitu, padahal nyawa bayinya masih ada gitu. Kalau misalnya kita nggak lambat untuk menangani itu tersebut, kemungkinan gitu ya bisa jadi masih bisa bertahan. Waktu itu Oke, udah banyak banget ya Teh ya. Kita baru sebentar Sobat Bantunis, tapi udah banyak banget cerita yang
kita dapat dari seorang bidan desa di Desa Kadurahayu, Kecamatan Bojong Manik. Dan juga tentu saja kita membuka ruang pertanyaan bagi Sobat Banten News yang mau nanya. Langsung aja nanya via live streaming atau komentar di Facebook, karena sekarang kita lagi live streaming di bantennews.co.id. Oke, saya juga sebenarnya udah punya satu pertanyaan nih dari, jadi karena pertanyaannya saking banyaknya ya, jadi saya bingung mau milih yang mana. Oke, dari Instagram kita buka dulu sebentar. Mana ya? Tantangan terbesar saat ini sebagai seorang bidan yang kalangan dari generasi X ya, Teh, berarti masih tahun 95 lahirnya. Iya. Tantangan terbesar menjadi seorang bidan di era modern, sedangkan ditempatkan di daerah terpencil, itu gimana Teh? Tantangan terbesarnya. Iya. Tantangan terbesarnya adalah merubah budaya atau pola pikir masyarakat yang susah. Merubah pola pikir dan masyarakat. budayanya. Iya, budayanya. Sejauh ini caranya gimana Teh? Yang pertama, kan sekarang kalau untuk bersalin itu harus ke puskesmas. Jadi 100% itu kita bersalin di tempat di puskesmas. Kalau dulu kan boleh di rumah, yang penting masih sama bidan. Dulu waktu belum ini. Kalau sekarang kan nggak boleh ya semuanya. Nah, itu tantangan kalau di Desa Kadurahayu itu karena berhubung jalannya yang seperti itu, seperti coklat dilumuri. Tuh, kata Teh Yuli, jalanannya seperti coklat. Sobat Banten News kalau mau tertarik ke daerah Kadurahayu, boleh. Jangan lupa bawa-bawa ya. Iya. Jadi cocok kalau buat adventure. Adventure cocok ya Sobat Banten. Jadi kondisi jalan ya. Kondisi jalan. Jadi sekarang sih alhamdulillah ya, sedikit-sedikit masyarakat udah ada yang mau malahan lahiran ke puskesmas. Jadi kalau dulu kebanyakan paraji dibanding bidan lahirannya. Kalau sekarang lebih banyak bidan dibanding paraji. Jadi perubahannya itu yang pertama waktu itu saya sampai sekarang sih kolaborasi sama dukun paraji, jadi kita bermitra sama paraji. Kalau misalkan ada paraji nih, mak paraji itu bawa pasien misalkan nganter kita bawa pasien ke puskesmas, kita kasih ini misalkan gitu. Jadi buah tangannya apa gitu misalkan, bisa berupa uang, bisa berupa misalkan kayak pakaian atau apa dan sebagainya gitu. Terus ibu hamil yang bersalin di puskesmas, kalau untuk desa saya sendiri itu saya hadiahi, jadi dikasih kado gitu. Jadi biar mereka tertarik nih dapat kado gitu. Kalau jadi diberikan unsur caring ya kepada pasien-pasiennya, dan bahkan si parazinya pun kita ajak sebagai mitra dalam bersalin gitu. Tapi emang sebenarnya masyarakatnya ini kebiasaan ini masih terus muncul ya Teh. Alasan mereka lebih memilih paraji tuh apa sih Teh? Sebenarnya itu karena orang tuanya, jadi yang memprovokatorin itu orang tuanya kayak neneknya, kakeknya gitu. Udahlah zaman dulu juga katanya nggak lahiran sama bidan juga nih selamat katanya teh. Ibu kamu juga lahirin kamu nggak sama bidan katanya gitu, nggak apa-apa katanya kayak gitu kebanyakannya. Jadi kita yang lebih susah itu itu bukan ibu hamilnya, bukan membujuk ibu hamilnya, tapi orang tuanya nih gitu. Kadang kan suami juga sebenarnya keputusan itu tuh adanya di suami ya, karena berhubung suaminya kalah sama mertua gitu, jadinya lebih susah. Mereka jadinya lebih ke diem gitu tuh, ya udah gimana mertua akhirnya gitu. Tapi dari sudut pandang seorang bidan yang paham mengenai proses bersalin, sebahaya apakah seorang pasien yang melahirkan di parazi? Sangat bahaya. Kayak misalkan kalau paraji mereka kan nggak punya alat yang steril ya. Jadi kalau misalkan menggunakan kayak misalkan sarung tangan aja mereka nggak pakai. Kalau misalkan sarung tangan kita nolong lahiran tidak menggunakan sarung tangan, kita nggak tahu kan kuman seberapa banyak yang ada di tangan
Maparaji itu misalnya. Terus belum juga alat-alat yang digunakan oleh Maparaji biasanya kan alat-alat tradisional ya, misalnya kayak benang buat ngikat si tali pusatnya itu pakai benang. Terus juga guntingnya juga gunting biasa, gunting sehari-hari yang dia pakai buat apa gitu tuh. Jadi kan nanti bisa jadi infeksi segala macam, timbul masalah-masalah di situ, komplikasi bakalan rentan terjadi gitu kalau misalkan lahiran sama Paraji gitu. Kadang juga kan Maparaji juga karena otodidak ya mereka juga gitu, jadi mereka bisa karena pengalaman mereka gitu. Kadang belum terlalu mengerti juga misalnya kayak ini tuh resiko tinggi itu seperti apa gitu tuh, mereka belum bisa ini gitu. Oke, jadi kepercayaannya untuk lahiran di Paraji karena pure misalnya budaya ya teh ya, tidak melihat unsur medis ya. Kadang juga mereka karena unsur ekonomi juga. Faktor ekonomi faktor juga ekonomi. ya. Seberapa beda sebenarnya biaya untuk bersalin di Paraji atau di Bidan? Sebenarnya kalau dihitung-hitung gitu ya, kalau misalnya diperbandingkan lebih besar ke Paraji dibanding misalnya lahir di puskesmas. Kalau di puskesmas gratis, kita 0 rupiah, kita nggak ada tarif untuk kalau selama mereka punya BPJS. Bagi yang tidak punya BPJS juga kita saranin untuk membuat jam persal, jadi nggak ada tarif sebenarnya kalau lahiran di puskesmas. Yang penting mereka mau gitu mengikuti persyaratan yang ada gitu, misalnya kayak BPJS, dan kalau tidak punya BPJS kita arahin buat bikin jam persal kayak gitu. Sebenarnya gratis gitu, tinggal maunya aja, karena berhubung jalan itu tuh yang mempengaruhi gitu tuh. Udahlah jauh katanya gitu, capek udah harus ini itu, katanya bayar bensin, katanya bayar segala itu sebenarnya gitu tuh yang mereka pikirkan gitu. Jadi lebih ke biaya ya. Lalu dari Teteh sendiri gimana nih untuk mengikis budaya Paraji ini, semakin kesini kayaknya gimana Teh? Caranya paling gitu, kita kayak sok kenal sok deket ya, jadi emang harus lebih dekat sama Paraji. Lebih dirangkul. Iya, lebih dirangkul. Jadi kita anggapnya itu Maparaji itu bukan musuh kita, tapi malah sebagai orang tua kita gitu. Gitu aja kita. Kayak misalnya ada yang bersalin, kita ajak, kita yuma gitu, bareng-bareng, kita bareng-bareng gitu, kayak gitu. Jadi lebih mendekatkan diri aja gitu ke Maparajinya. Dan sejauh ini dari respon Parajinya gimana? Apakah mereka defense, menolak, atau Enggak, alhamdulillah. Kalau Paraji di Kadurahayu kan ada 2. Alhamdulillah mereka semua bermitra semuanya. Jadi ayo gitu, mereka merangkul gitu semuanya gitu, karena iya Bu enak sebenarnya katanya, karena emang udah tua kali ya, maksudnya jadi Paraji yang di situ udah pada tua, jadi maksudnya enak juga nih sama bidan, mereka kerjanya jadi berkurang gitu, yang tadinya harus ngurusin ibunya segala gitu sama bayinya, sekarang lebih berkurang gitu. Paling mereka ngurusin yang udah lahiran, misalkan kayak ya namanya di kampung ya biasanya buat apa namanya untuk setelah melahirkannya itu tuh kayak misalkan 7 harian atau gitu tuh, kayak syukuran gitu biasanya ke Paraji kayak gitu. gitu. Jadi tetap berperan, Tetap, tidak dihilangkan. Namanya juga budaya ya, perlahan-lahan kita akan tetap beradaptasi. Namun dari Pemda sendiri nih Teh, ada nggak program-program kesehatan untuk masyarakat desa di situ gitu Teh? Program kesehatan dari kita, dari dari Pemda, pemerintah. Kita cuma mengadakan kalau untuk puskesmas Bojongmanik itu kayak mengadakan inovasi kader jamilah. Jadi kader jamilah itu kita bentuk atas ketidakpaksaan ya, jadi ini unsur dari hati. Mereka tidak dibayar juga gitu, jadi siapa yang suka relawan mau membantu, misalnya yang mau rela meluangkan waktunya, jadi tugas kader jamilah itu sama beratnya itu kayak kita, kayak bidan. Jadi kita sebenarnya kita banyak dibantu oleh kader jamilah ya, yang karena mereka itu tugasnya kan, jadi kita ngambilnya tuh orang yang asli orang situ. Misalkan kan kalau Kadurahayu ada 4 kampung, misalkan di satu kampungnya itu kita ambil 2 kader jamilah nih. Jadi mereka nih nanti yang kayak misalkan kunjungan ke ibu hamil, yang kayak gitu, yang bisa membawa ibu yang bersalin gitu ke puskesmas gitu sebelum. Jadi sekarang masyarakat sebelum menghubungi bidan itu ke kader jamilah dulu kebanyakan gitu. Jadi sukarelawan lah, volunteer gitu ya, sebagai frontliner dari petugas kesehatan di desa itu sendiri. Jadi terbantu juga dong Teh ya dengan adanya jamilah ini. Sangat terbantu sama kader jamilah.
Oke, kita lihat pertanyaan lagi. Oke, ini kan ini agak menggelitik nih teh pertanyaannya. Jadi kan teteh masih muda nih ceritanya. Sahabat Bantu News ada yang nanya, waktu awal-awal atau bahkan sampai sekarang bertugas di sana, ada nggak teh pemuda yang deketin? Tadi jawabnya ketawa loh. Iya, Sobat Bantu News nanyanya suka jahil tuh ya. Gimana teh, ada nggak teh Yang deketin. yang deketin? Kalau yang deketin sih aduh kayaknya Suami pasien mungkin? kalau suami pasien jangan lah. Tapi ada nggak teh? Kalau untuk pemuda ada gitu, maksudnya biasa paling juga ngebecandain gitu kalau lagi jalan gitu ya, Bu Bidan atau gimana gitu ngebecandain gitu. Ikonik lah ya teh ya di Iya, desa kalau tuh. kita lagi di dalam gitu misalnya ada lewat ya Bu Bidan gitu di luar gitu, padahal cuma lewat doang manggil gitu. Kita mah kirain ada pasien itu, taunya cuma ngebecandain gitu, kayak gitu doang sih. Tapi ada yang sampai ke beneran ngedeketin sampai untuk Enggak sih. menikah gitu? Enggak ya teh? Enggak kayaknya. Enggak ada Sobat Bantu News. Alhamdulillah ya. Udah menikah ya teh di Udah tahun baru tahun ini pengantin baru. pengantin Sobat baru Bantu. baru 4 hari. Jadi nanti kalau lahiran kira-kira ada rencana lahiran sendiri apa Oh gimana? enggak. Enggak. Karena udah tahu ya resiko melahirkan itu kan sangat bahaya kalau misalnya sendiri, apalagi gitu sama paraji aja yang ada penolongnya tetap aja bahaya ya. Jadi takut nggak mungkin lah kalau sendiri. Mungkin ya teh. Nggak mungkin. Oke, kita cari lagi. Kalau belum lama ini nih teh, kita sebenarnya prihatin ya mendengar berita ada salah satu warga desa yang nggak jauh dari kecamatan kecamatan Bojong Manik ini ada yang meninggal melahirkan di jalan. Oh iya. Iya, kita sempat dengar ya beritanya bergulir belakangan ini. Iya. Tanggapannya gimana teh? Karena iya kemarin ya barusan ini ada yang viral yang lahir di jalan ya, karena berhubung jalannya seperti itu dan kondisi ibunya juga pada saat itu kayaknya lagi udah mulus kencang banget nih, baru dia lari ke puskesmas gitu. Tanggapannya ya sebenarnya paling ya kita sebagai tenaga kesehatannya mungkin lebih apa ya, lebih memberikan penyuluhan lagi gitu ya ke ibu-ibu hamil kita. Misalnya kayak udah kalau misalnya kita tahu nih jalan seperti itu, harusnya gitu dari awal-awal kerasa nih tanda-tanda melahirkan, kita langsung misalkan ke puskesmas. Karena kalau misalnya nunggu sampai tanda-tanda kehamilan itu misalnya nunggu mulusnya makin kencang, resikonya begitu kalau misalnya yang jalannya rusak gitu. Mungkin lebih ke meningkatkan lagi atau mendekatkan lagi kayak penyuluhannya gitu ya ke Sebaiknya dengan kondisi warga desa yang jarak dari puskesmasnya berapa jam tuh? setengah jam. Setengah jam. Itu jalan yang pintas, jalan yang maksudnya lebih dekat. Kalau jalan normalnya dengan kendaraan mobil? Kalau misalkan nggak hujan, kalau misalkan hujan, kita paling melewati jalan yang melewati kecamatan lain. Jadi ada jalan lagi sebenarnya yang dari Desa Kadurhayu itu menuju puskesmas, jalannya ke daerah Cirinten, kecamatan Cirinten. Jadi kita 1,5 jam kalau pakai mobil sih gitu. Kalau misal melewati jalan yang bisa pakai kendaraan mobil pada saat hujan gitu misalnya. Berarti idealnya warga desa sana itu sudah mulai harusnya bergerak ke puskesmas ketika kondisi mules atau gimana teh? Ya, kita sih sering memberikan penyuluhan kepada ibu hamil juga dan juga kader jamilah ya sebagai peran pembantu kita gitu, maksudnya bukan di sana ya di desa. Jadi kalau bisa gitu, maksudnya pas pertama kali ngerasa tanda-tanda melahirkan itu udah kerasa gitu, harus segera dibawa ke puskesmas karena berhubung kita kan jalan seperti ini gitu, tidak memungkinkan untuk membawa pasien yang misalkan udah mulai kenceng gitu tuh baru misalnya dibawa ke puskesmas gitu. Oke. Kalau teh harapan kepada pemerintah nih atas segala tantangan yang teteh hadapi sebagai bidan desa, ada nggak teh? Harapannya sih jalan yang itu ya karena
karena kesulitan yang saya alami itu karena faktor jalan. Jadi harapannya itu jalan yang paling cepat ke puskesmas itu yang diperbaiki gitu maksudnya. Jadi kita selama ini Desa Kadurahayu itu mau anggap apa sih namanya, jalan ke tempat lain itu emang udah mulai bagus ya, udah di aspal, sedikit-sedikit aspal, cuman itu tuh jalannya lebih jauh lagi gitu. Harapan saya sih yang diperbaikinya itu, atau misalnya kalaupun misalnya tidak bisa diperbaiki jalan di situ, pindahkanlah gitu jalan yang maksudnya lebih dekat lagi gitu, maksudnya ke akses tempat kesehatan gitu. Harapannya mudah-mudahan cepat diperbaiki. Kalau dari pengadaan ambulan ada nggak teh? Ambulan sekarang, ambulan desa pribadi ke Desa Kadurahayu nggak ada gitu. Tapi karena kita itu kan sekarang ada ambulan desa ya, dikasih ambulan desa feeder ambulan oleh PT KMWI yang ini sama USAID Jalin. Jadi kita dapat 2. Nah itu 2 ambulan desa itu bisa digunakan ke seluruh desa yang ada di Kecamatan Bojongmanik gitu. Cuman emang kalau dari 2 ambulan desa untuk 9 desa mah emang masih kurang gitu. Oke. Jadi pengadaan ambulan, kemudian pembenaran infrastruktur itu sangat dibutuhkan ya teh ya. Harapan dari seorang bidan desa di Kecamatan Bojongmanik, Desa Kadurahayu. Dan Sobat Banten, nggak terasa nih kita udah hampir 30 menit ya. Kita udah ngobrol-ngobrol bareng. Ternyata tantangan yang begitu banyak yang dihadapi oleh seorang tenaga kesehatan, khususnya Bidan Willy, tidak menyurutkan niatnya untuk ikhlas membantu dalam kesesama manusia, untuk melahirkan dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Dan makasih banyak buat Sobat Banten yang udah streaming dan dengerin juga di podcast kita di bantennews.co.id. Nanti kita bakal ketemu lagi di obrolan inspiratif lainnya. Kita tutup aja ya teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminum teh.